Ya, siap. Oke, nomor 1. Nomor 1, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran biasanya saya titik. Masih ada yang ingat soal ini? Ini soal, kalau nggak salah nomor 1 ini masih soal yang kemarin ya. Sudah pernah. Oke, ada yang jawab A, B, C, D, E? Nomor 1? B. Ada yang jawab A? B? A. Oke, ada yang B. Kalau yang masih ingat, ini soal baru kemarin loh. Soal nomor 1 nih. Nggak masuk kemarin. Saya B. Oke, ini jawabannya Bu Guru baca untuk jawab A. Skornya 3. Yang B 5. C 1. D 2. E 4. Ya, jadi yang B, saya akan menerima teguran tersebut. Ini ceritanya kita yang melanggar fakta integritas, kita yang melanggar sebuah aturan. Jadi kita terima teguran tersebut karena memang salah ya, meskipun menghadapi konsekuensi akan disalahkan oleh anggota. Yang intinya di sini adalah terima dulu teguran itu dalam artian mengakui kesalahan. Ya. Lanjut nomor 2. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah titik. Oke, kita lihat keywordnya di sini. Jadi ceritanya di sini hari kejepit ya. Liburnya itu jatuh di hari Selasa. Jadi Minggu kan libur, Selasa libur. Kemudian kayaknya Senin ini ya udahlah, nggak usah masuk. Nah, ada istilahnya di situ, kata kuncinya di situ adalah bolos massal. Kira-kira kalau dari kata kunci bolos massal ini konotasinya positif apa negatif? Negatif. Yes. Kalau hal-hal yang seperti ini, kalau tidak bersurat, tidak ada surat edarannya untuk libur di hari tersebut, maka jelas kita harus menolak. Jadi jawabannya yang C. Yes. Kalau ada yang jawab A, 3, B, 4, C, 5, D, 2, E, 1. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri. Yang intinya di sini adalah kata menolaknya. Ya, kalau yang lain tuh masih bertanya, masih ada kata ragu-ragu di situ. Oke, lanjut nomor 3. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal membutuhkan waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Untuk soal nomor 3 ini dia sangat mendetail. Jadi dijelaskan di situ waktu menambal 10 menit, kemudian waktu tes kita tinggal 10 menit, kemudian waktu untuk naik angkot juga 10 menit, di sekitar sana juga tidak ada ojek. Nah, kira-kira langkah apa saja yang paling efektif, yang paling sedikit memerlukan waktu? Dari option A sampai E di situ. B. A. Oke. B. Kita lihat yang A. Saya akan menuntun motor ke bengkel, kemudian naik angkot. Nah, kalau yang A yang ini dalam artian menuntun motor ke bengkel. Kira-kira butuh waktu berapa lama kita menuntun motornya ke sana? Lama. Cari bengkelnya jauh. Kurang efektif. Yes. Yang B coba. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Naik angkot tadi berapa? 10 menit juga. Di situ ada keterangan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, dalam artian ya mungkin
dari tempat kita, ban motor kita pecah ya mungkin 2-3 rumah nyampe gitu kan. Nah, yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian menelpon teman kita untuk menjemput dan mengantarkan ke tempat les. Nah, yang ini kurang efisien juga, karena apa? Belum lagi kita telepon teman. Teman kita di mana? Dari rumahnya, teman kita menuju ke tempat kita udah berapa menit? Kemudian dari tempat kita ke tempat tes juga sudah berapa menit? Sudah banyak waktu terbuang di situ. Yang D, saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Nah, kalau yang D ini belum pasti, soalnya kita masih mengira-ngira kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu. Yang E, saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Kalau yang E ini skornya paling rendah ya. Kenapa? Karena di sini menggambarkan bahwa tidak ada usaha di sini, pasrah untuk yang E. Ada jawab yang E? Tidak. Tidak ada. Oke, bagus. Yang jawab A 3, yang jawab B 5, C 2, D 4, E 3. E 1. Oke, sudah ini kan ditulis? Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Pada hari pertama Sari bekerja sebagai seorang staf pelayanan publik, seorang ibu mengomoli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi lama. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Sari? Nah, ceritanya ini biasa ya, lumrah biasanya kalau orang baru pertama kali atau baru hari pertama masuk kerja, pasti mereka agak sedikit bingung, apa ya yang harus saya lakukan, kerja apa ya, masih belajar, jadi wajar agak lelet. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh Sari, apalagi ini di dalam pelayanan publik, adalah apa yang paling penting? Meminta maaf. Yes, minta maaf. Oke, Meminta maaf yang dan A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugas. Yang A 5, B 4, C 2, D 3, E 1. Ya. Jadi ada keywordnya di situ. Kenapa yang A? Pelayanan pun menjadi lama. Di situ keywordnya. Lamanya di situ. Jadi dia harus mempercepat. Karena nasabahnya marah-marah, berarti dia harus minta maaf. Oke? Lanjut ke nomor 5. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan, kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, jadi ini pentingnya kalau di dalam bekerja, jangan terpaku hanya dengan pekerjaan kita, tupoksi kita saja. Tapi paling tidak kita harus paham pekerjaan teman kita yang lain walau hanya kulit dasarnya saja. Contoh nih, di kasus nomor 5 ini. Jadi kita ada kerjaan yang lain, tapi dijelaskan keywordnya di situ bahwa tenggang waktu pengerjaan kita itu masih lama. Nah, situasi kantor saat itu adalah sedang ramai. Teman kita masih pingsan nih. Kira-kira kalau lagi ramai seperti ini, teman kita pingsan. Kemudian kalau kita tunggu teman kita sadar kembali, apakah nasabah-nasabahnya mau mengantri atau seperti apa? Kira-kira gimana tuh solusinya jadi atasan? B. A. Langsung menuju loket dan melayani masyarakat. Oke, ada yang lain? B. Melayani di loket dan sambil jaga menyelesaikan. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B ya. Guru akan bahas ya. Jadi gini, ilustrasi gini. Coba kalian bayangkan. Di loket lagi rame. Kita ada pekerjaan nih sebelumnya. Cuma tenggang waktunya masih lama. Dalam situasi lagi rame, kira-kira bisa nggak kalian menyelam sambil minum air di situ? Nggak bisa.
Bisa nggak kalian mengerjakan tugas kalian itu sambil melayani orang lain? Nggak bisa. Harus Bisa. Nah, kalau menurut Bu Guru, kalau menurut Bu Guru yang sudah pengalaman di bidang melayani nasabah di perbankan dulu, itu nggak bisa kita dalam situasi lagi rame loh, kecuali situasi kantor sedang lenggang, sedang sepi, oke nggak apa-apa menyelam minum air. Tapi kalau lagi rame otomatis antrian lama panjang. Kalau antrian panjang tuh kadang orang kesel, jengkel, lama sekali sih pelayanannya kayak gitu. Jadi tinggalkan dulu pekerjaan yang lain, fokus kepada pelayanan. Yang paling pas di sini adalah jawaban yang A. Yang jawab A 5, jawab B 4, 4. C 3, D 2, E 1. Lanjut nomor 6. Edo tumbuh dalam nomor 6. Mana dia nomor 6? Nomor 6, Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal. Sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara lomba Olimpiade Fisika. Tingkat nasional, orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan apa yang Anda lakukan? Jadi ceritanya si Edo ini tumbuh dari keluarga yang lingkungannya berprestasi semua. Ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Sementara si Edonya sendiri orang yang biasa-biasa saja. Prestasi yang gemilang seperti adiknya, dia nggak punya. Biasa-biasa aja, bukan dalam artian dia bodoh, enggak. Biasa aja gitu. Kira-kira pilihan option mana nih yang pas untuk tindakan yang harus diambil oleh Edo? Option A. Oke. Ada yang lain? Kak, bawahan Guru Kak. baca ya. Ke bawah lagi Kak. Yang A 5, B 2, C 3, D 4, E 1. Sudah, lanjut nomor 7. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusannya sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Oke, jadi ceritanya Dion ini punya karakter sebelum menjadi ketua ya, punya karakter yang luas, mudah bergaul, segala macam. Tapi setelah dia menjadi ketua, sifatnya malah berubah. Jadi orang yang kaku, yang tidak luas lagi seperti biasanya. Nah, ada dua cara ya. Ada dua cara yang terkadang orang ambil dalam mengkritik orang lain. Karena yang pertama nih, cara yang pertama biasanya ada orang yang mengkritik orang lain tuh langsung di muka umum, misal langsung di dalam forum segala macam. Kemudian ada tipe orang yang mengkritik orang lain secara personal. Oke, ada yang seperti itu. Kira-kira kalau menurut kalian lebih suka dikritik di depan umum atau dikritik secara personal, face to face kayak gitu? Lebih suka yang mana? Personal. Oke, iya. Kenapa? Soalnya kalau yang dikritik di muka umum itu seperti kita merendahkan orang lain. Yes, seperti di situ seperti kita ingin menjatuhkan harga diri orang lain.
Dan biasanya orang yang dikritik itu kadang nggak mau terima. Ingat ya, tidak ada orang di dunia ini yang mau disalahkan, apalagi dikritik sesuatu yang negatif. Kalau niatnya baik, si pengkritik ini pasti mengkritiknya secara personal. Langsung berdua aja kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Justru kalau dihadapkan di muka umum, itu biasanya dia ada maksud terselubung, bukan hanya mengkritik saja. Dia ingin menjatuhkan orang lain di depan umum seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jawabannya adalah yang B. yes, yang B. Oke. Yang jawab A3, yang jawab B5, C4, D1, E2. Oke. Kita lanjut nomor 8. Pada suatu hari, Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menabrak orang di depan Anda sampai hampir jatuh. Dan Anda langsung minta maaf. Namun ternyata orang yang Anda tabrak tidak terima dan malah berbalik marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan yang Anda ambil adalah titik. Oke, di situ siapa yang salah? Kita ya. Tapi di dalam soal sudah dijelaskan ya bahwa Anda langsung minta maaf. Nah, kita udah minta maaf, tapi si yang kita tabrak ini masih tidak terima. Kira-kira option mana nih kira-kira yang pas? A, B, C, D, E. C. C. D. C. Oke. Ini ya. Jawabannya Bu Guru baca yang A1, B 4, C 5, D 3, E 2. Yang C, saya menjaga perasaan agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Jadi di situ kita tetap tetap aja dengerin apa yang dia katakan terhadap kita. Ya. Yang penting kita nggak boleh emosi, karena ingat posisi kita di sini adalah posisi orang yang salah. Oke, lanjut nomor 9. Saya hendak mengikuti ujian akhir semester, namun tiba-tiba saya tidak bisa hadir karena sakit, dan dosen saya tidak menawarkan untuk melakukan ujian kembali. Sikap saya adalah titik. Jadi ini bedanya nanti kalau kalian sudah menjadi mahasiswa. Kalau kalian bedanya mahasiswa sama masih duduk di bangku sekolah. Kalau kalian tidak ujian atau tidak ulangan, kalau di bangku sekolah itu guru yang nyari kalian. Ayo cepat kumpulkan tugas, kamu belum ulangan, pasti gurunya yang repot. Tapi besok kalau kalian sudah kuliah, bodo amat dosennya. Lu mau ujian terserah, mau nggak ngumpulin tugas juga terserah, kayak gitu. Jadi semuanya, jadi pada saat nanti kalian kuliah itu kembali lagi ke bagaimana ke kaliannya sendiri mengolah. Apakah kalian mau jadi orang yang lulusnya cepat atau lulusnya lama? Pilihan semuanya ada di tangan kalian. Kalau kalian rajin, ya udah lulusnya cepat. Kalau enggak, ya udah. Tidak ada yang peduli di sini. Itu intinya kalau di bangku perkuliahan. Kalau di bangku sekolah, guru di situ pasti peduli. Kayak gitu. Itu bedanya. Nah, kembali lagi ke soal nomor 9 ini. Kira-kira keyword mana yang paling pas di sini? C. C. Oke, kita baca ya. C. Yang A 2, yang B 1, C 5, D 4, E 3. Tindakan yang kita ambil. Kita harus menghadap ke dosen. Nomor 10. Karena prestasi saya di perusahaan lalu menawari saya untuk bekerja di sana dengan gaji yang lebih besar. Ini maksudnya perusahaan lain ya. Dari perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Sikap saya adalah titik. Karena prestasi. Jadi ada perusahaan lain yang melirik kita, yang menawarkan kita untuk bekerja di tempatnya. Kira-kira yang mana? B. A, B, C, D, E. B.
ini C. tergiur dengan gaji ya. Oke. Ini gini. D. Jadi gini ya. Pengalaman bu guru. C. Jangan mudah percaya dengan berbagai tawaran orang lain. Yang namanya tawaran, itu yang ditawarkan tuh pasti sisi positif saja yang akan diungkapkan kepada kalian, yang akan diceritakan ke kalian. Nanti kalau kamu kerja di saya, nanti gajimu sekian, ini sekian. Tidak pernah disentil pun negatifnya apa. Dan jangan percaya 100%. Karena apa? Karena belum tentu apa yang dikatakan itu benar. Kalau mau tahu perusahaan itu seperti apa, cari tahu sendiri. Yain aja dulu orang itu ngomong apa. Tapi di belakang layar, kita harus cari tahu. Entah dari teman ataupun dari siapa di situ. Ini pengalaman bu guru juga ditawarkan di sini, kamu nanti kerja begini, sini bagus loh, ngapain kamu kerja sini. Nah, tapi ternyata setelah ada teman bu guru yang masuk ke perusahaan tersebut, malah dia kayak seperti menyesal gitu. Dia tidak cari tahu dulu seluk-beluknya seperti apa. Kira-kira benar nggak sih apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan itu benar nggak, kayak gitu. Ya. Dan ini lebih kepada loyalitas terhadap perusahaan. Kalau kalian pindah lagi ke perusahaan lain, artinya kalian akan memulai segala sesuatunya mulai lagi dari nol. Kayak gitu. Ya. Iya. Apanya yang mulai dari nol itu banyak hal. Seperti tunjangan pensiun kalian juga itu mulai dari nol lagi. Ya. Kalau bisa jawabannya yang paling pas di sini adalah yang C. C. Yes, yang C. Yang jawab A 4, B 1, C 5, D 3, E 2. Oke. Oh, bu guru jarang lihat chat ya. Chatnya nih, jawaban nomor. Oke, udah ada yang jawab ya. Oke, makasih. Kita lanjut ke soal nomor 11. Anak saya sedang sakit demam dan perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Tetapi tanggal pembayaran gaji saya masih beberapa hari lagi. Sikap saya adalah ... Oke, lihat keywordnya di situ. Sakit demam dan perlu dibawa. Artinya ini segera. Tindakan yang segera. Solusinya juga harus yang segera. Tapi di sini kita lagi nggak punya duit nih, pembayaran gaji belum. Kira-kira langkah apa yang kita cari yang efektif untuk segera mendapatkan uang? C. A, B, C, D, E. Pinjam di rekan. Ya. Jam keluarga. Yes, yang C, pinjam uang. Pinjam uang di siapa? Ada 3 pilihan di sini. Ada 2. Pinjam ke rekan kerja kah atau pinjam ke orang tua? Keluarga. Pilih yang paling dekat chemistry-nya dengan kalian. Yang paling dekat dengan chemistry-nya dengan kita adalah pasti C. orang tua atau Keluarga. Yes. Benar. Oke, yang jawab A2. Yang jawab B 4, C5, D3, E1. Nomor 12. Menurut kabar yang saya dengar, bulan depan akan ada pergantian atasan di unit saya bekerja. Calon atasan saya yang baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target, serta tidak dapat mentolerir kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan atasan saya yang sekarang. Sebagai calon bawahannya, sikap saya A. Menutupi kesalahan kerja sebelumnya karena tidak diketahui atasan yang baru. B. Merubah perilaku kerja yang tidak efektif selama ini agar diperhatikan oleh atasan yang baru. C. Menggalang dukungan sosial dengan rekan kerja yang lain agar kompak menghadapi atasan yang baru. D. Menerima keberadaan atasan yang baru tersebut dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. E.
menerima atasan baru sewajarnya, menyesuaikan jika diperlukan. D. 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 Kira-kira pilih mana nih? D. D. Domba D. atau D. elang? Domba. Domba. D4. Oke. Guru baca yang A1, B2, C3, D5, E4. Sudah? Ada yang ketinggalan kah? Coba Google lihat chatnya. Saya Kak ketinggalan Kak. Yang mana? Yang mana? Dari nomor 1 sampai nomor 6. Bu, nomor 1 sampai nomor 6. Banyak kali. Ya. Tadi Nanti soalnya Mas. Oh ya, share ke grup aja ya. Nah, kita skip dulu ya. Nanti kita ini kan ya. Ingatkan Bu nanti Guru share di jawabannya. di ini. GC. Yang nomor 11 tadi sini nanya nih. Nomor 11 yang A2, B4, C5, D3, E1. Nanti Bu Guru ini ya, nomor 1 sampai nomor 6 di chat ya. Kita lanjut dulu pembahasannya ya. Nomor berapa tadi kita tuh? Nomor 13. Saya baru bekerja beberapa bulan di perusahaan X, namun sudah mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Sementara itu ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun, namun tidak kunjung mendapatkan promosi. Sikap saya, A, B, C, D, E. A. Jadi ceritanya di sini baru-baru A. kerja ya. Tapi Iya. kita udah dapat promosi. Ya udah, mungkin karena kita memang kerjanya bagus. Yang A. yes, yang A. Yang A5, B1, C2, D4, E3. Jadi kalau untuk nomor 14 itu agak sedikit keliru di option jawabannya ya. Ada yang tulisannya, ada yang bilang ini pada E dan Y, kemudian pada X dan Y. Itu maksudnya adalah pada kekompakan tim. Ya. Seandainya Anda satu tim dengan Gita dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap Anda? A, B, C, D, E, itu kita ganti ya. Pada E dan Y itu pada ini, diganti dengan pada kekompakan tim. A, mempertimbangkan konsekuensi pada kekompakan tim karena itu harus menyatakan sikap dengan sikap terbuka. B, mempertimbangkan konsekuensinya pada diri sendiri. Bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. C, mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. D, mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim karena itu harus berani mengambil alih keputusan dari kita. D, mempertimbangkan konsekuensinya pada kelompok tim kerja bila perlu memberikan toleransi pada kesalahan kita. Oke. Jawabannya yang A5, B1, C4, D2, E3. Nanti nanti Bu Guru share ya kunci jawabannya dari 1 sampai nomor 20. Nanti misal begini. Misal kunci jawabannya nomor 1 A, C, D, B, E. Berarti yang A-nya skornya 5, yang B-nya skor 4 kayak gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oh ya. Oke. Lanjut nomor 15. Sebagai anggota suatu perkumpulan arisan, Anda diminta untuk merekap data seluruh anggota arisan oleh Reni, ketua kegiatan kewanitaan di daerah Anda. Namun, ternyata buku yang diberikan tertukar dengan anggota PKK, sehingga data tersebut harus diulang kembali. Sikap Anda adalah titik. A, B, C, D, E. Oke, jadi kesalahan di sini bukan di kita, tapi kesalahannya di Reni, ketuanya yang salah kasih buku. Oke, yang jawab A 3, jawab B 2, C
4, D, 1, E, 5. Kita lanjut nomor 16. Indah dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun, ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat Indah ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Indah lakukan? Oke, kalau kalian tangkap dari soal nomor 16 ini tugasnya tugas individu atau tugas kelompok? Individu. Kelompok. Individu. Ayo, individu Kelompok. apa kelompok? Kelompok. Kelompok. Ada enggak dijelaskan di situ bertim? Tidak. Ada. Ada. Ketiga rekannya. Tiga rekannya dan Indah. Tidak ada. Dan Oke. ada dannya. Ada kata dan. Indah dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak Kelompok. dari atasan dan harus ada deadline-nya di sini. Kalau kita lihat ini soalnya bukan pekerjaan tim, tapi ini individu. Individu. Yes, ini individu. Tidak ada kata tim di sini. Ya. Kalau kata dan ketiga rekannya itu bukan mengacu kepada tim. Berikan masing-masing. Iya, tugas masing-masing, tugas individu. Oke. Kalau tugas individu, harus nggak kita tungguin teman kita? Tidak. Enggak. Tidak usah. Iya, tidak harus. Oke, jadi jawabannya yang A. yes, yang A. Oke, yang jawab A5, B 2, C 3, D 4, E 1. Lanjut soal nomor 17. Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan. Pasti ini persering nih, pernah kalian ya. Meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah dilakukan di kelas Anda. Karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama. Keesokan harinya, sikap Anda. Real, kalau realnya kasih nggak? Enggak. Kasih kalau dibayar. Kasih. Kasih apalagi kalau barter ya. Tali silaturahmi. Tapi gini. Tapi kalau menjadi bibit seorang ASN itu yang diharapkan adalah tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Harus B. jawabannya B. yang jawab A B. 4, B. B 5, C 1, D 2, E 3. Oke, lanjut nomor 18. Proyek percobaan meningkatkan kualitas kerja yang Anda ajukan kepada atasan ternyata mendapatkan penolakan karena kurang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sikap Anda. Jadi bagaimana kita bersikap di sini kalau kita mengalami penolakan? A, B, C, D, E? C. Oke, di sini dijelaskan ya penolakannya karena apa? Karena di sini penolakannya hal yang logis karena kurang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Oke, yang jawab A 2, B 4, C 5, D 3, E 1. Oke, nomor ada yang ketinggalan kan? Nomor 18 enggak ada? Enggak ada. Apa tadi Kak? C Kak? C ya? Ya, jawabannya C. Nomor 19. Laporan keuangan bulanan yang saya buat dituduh sudah dimanipulasi oleh ketua kelompok bola voli di kampung saya akibat provokasi seorang anggota kelompok. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan ... Jadi situasi di soal nomor 19 ini kita tidak melakukan kesalahan, tapi di sini kita dituduh. Apa tindakan yang
paling pas di sini D. dalam situasi dituduh? D. D. Menerangkan. Oke. Domba. Yang jawab A, D. 2, B, 3, C, 1, D, 5, E, 4. D. Yes, domba, D. Ada yang jawab ini enggak? Dari 1 sampai 19, 5 terus skornya. Saya. Siapa tuh Saya saya? juga, Kak. Benar. Beneran. Ada fotonya. Ayolah, bolehlah difoto, di-share di grupnya tuh. Jangan, nanti turun mental kita. Nomor 20 ya, terakhir. Ini bener nggak? Suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Dengar kata yang itu. Jadi kita ini pakai inventaris kantor di saat liburan. Bukan acara kantor. Itu udah salah apa benar? Salah. 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 Namun, secara tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut. Tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut. Sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya adalah titik. Bu Guru yakin di sini kalau untuk yang nomor 20 ada yang jawab C. Ada yang jawab C? Elang. Elang. Ada yang jawab C nggak? Nggak tahu. Ada ya? Jadi kalau kita lihat biasanya kalau untuk soal nomor 20 ini antara C sama E biasanya rata-rata. Bu Guru baca yang C ya. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. Itu bagus juga. Yang E kita lihat, memperbaiki hal tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Kalau yang C, lihat kata sesuai kemampuan. Jadi kalau harga kameranya 5 juta, kalau kita cuma mampu menggantinya 2 juta, ya udah 2 juta kita kasih ke perusahaan. Tapi di sini bagian yang C ini menunjukkan bahwa kita udah ambil keputusan sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau yang E, pada kalimat dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Jadi pengelola yang ini, yang memutuskan kamu ganti berapa, ataupun ganti full, atau ganti setengah. Kayak gitu. Ya, jadi jawabannya yang paling pas adalah yang E. Yang jawab A 1, B 3, C 4, D 2, E 5. Oke, yang ketinggalan tadi ya? Iya, Kak. Bu Guru Enggak ini ya. jawabannya. Share aja, Kak. Share di WA ya. Terus mana dia? Mana Ordah Bu Guru share? Bu Guru lagi. Mbak share ke Wardah ya, ininya ya. Ya. Nanti adik-adik, oke, mungkin nggak bisa langsung sekarang Bu Guru share kunci jawabannya. Ya, nggak apa-apa, Silakan Kak. nanti Bu Guru harus ketik dulu. 15 menit lah. Ya, karena Bu Guru harus ke bimbel stand dulu untuk lagi. Ya. Semangat. Oke. Untuk hari ini silakan nanti bisa di WA ke Kak Wardahnya untuk nilainya berapa biar nanti Kak Wardahnya yang rekap, ya. Ya, Kak. Oh, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20? Nggak ada. Belum Bu Guru tutup nih. Siap, tidak ada, Kak. Tidak. Paham ya?